Nah, kemarin kita sudah bahas nih yang pertama nih, ya. Pajak penghasilan itu apa? Terus ini subjek pajak, objek pajaknya juga ya. Subjek pajak nih, orang pribadi, warisan yang belum terbagi, badan, bentuk usaha tetap. Lalu mulai dan berakhirnya kewajiban wajib pajak subjektif dan jenis-jenis objek pajak yang eh, kena pajak penghasilan ya. Banyak nih, ada 19 nih. Nah, terus kemarin juga saya singgung sedikit tentang ada yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Nah, kita mulai dari sini ya, kita lanjutkan. Wah. Nah, ada yang disebut penghasilan tidak kena pajak. Ya, jadi dalam pajak penghasilan ada yang disebut penghasilan tidak kena pajak. Artinya atau bisa disingkat PTKP ya. Jadi PTKP ini biasa ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak tersebut ya terhadap penghasilan orang. Nah, ini contoh PTKP-nya, penghasilan tidak kena pajaknya ya. Jadi ini yang terbaru 2020 ya sampai 2020. Nah, ini nih. Jadi ada ketentuan-ketentuannya ya. Kalau kita bicara pajak penghasilan, nah ini ada ketentuan-ketentuannya. Di sini ada PTKP pria atau wanita lajang. Artinya kalau pria atau wanita lajang itu kan belum menikah. Nah ini beda nih penghasilan tidak kena pajaknya. TK ini tandanya tidak kawin. TK TK ini tidak kawin. Strip ya di sini ada garis miring. Strip 0 artinya pria atau wanita lajang tersebut kan tidak kawin, tidak mempunyai tanggungan. Ya jadi jumlah penghasilannya diri dia sendiri untuk si pria atau wanita lajang ini sendiri nih. Ya jadi ini untuk dasar penghitungannya. Tapi kalau misalkan dia pria atau wanita lajang, tidak kawin, tapi dia punya tanggungan. Tanggungan itu apa sih? Maksudnya dia membiayai, contoh misalkan dia membiayai orang tuanya, atau dia membiayai saudaranya. Nah, satu orang ya yang jadi tanggungan dia. Nah, berarti penghasilan tidak kena pajaknya beda dengan pria atau wanita lajang yang tidak punya tanggungan. Ya. Sama nih, tanggungannya satu, ada tanggungannya dua, ada tanggungannya tiga. Ya, artinya penghasilannya itu untuk menanggung orang lain. Nah, ini berarti dia kalau menanggung satu orang, berarti dia jumlahnya 58.500.000. Kalau dia menanggung dua orang, ya ini contohnya dia pria atau wanita lajang, tapi dia menanggung kedua orang tuanya karena mungkin orang tuanya tidak bekerja, ya ayah atau ibunya tidak bekerja, jadi dia yang menanggung. Artinya dia mencukupi kebutuhan sehari-harinya untuk makan dan sebagainya, dia yang menanggung dari penghasilannya. Nah ini beda nih. Ya, semakin banyak tanggungan, semakin besar penghasilan tidak kena pajaknya. Ya, ini yang pertama, ada PTKP pria atau wanita lajang. Artinya tidak kawin dan dia tidak punya tanggungan atau punya tanggungan berbeda. Lalu ada juga PTKP pria. Pria kawin. Artinya pria ini kawin menikah, ya. Kalau misalkan dia tidak ada tanggungan, ya berarti tidak, ya. Nih, tidak ada tanggungan. Artinya dia menikah, tidak ada tanggungan. Artinya ya belum punya anak, misalkan gitu ya. Berarti dia tidak ada tanggungan tuh. Tapi kalau kecuali kalau misalkan dia udah punya anak, terus misalkan dia harus menanggung, misalkan eh, istrinya kan tidak bekerja. Nah, dia harus menanggung istri tuh. Kalau misalkan dia pria ini menikah, dia bekerja dan menikah, istrinya tidak bekerja, berarti itu menjadi tanggungan si pria. Nah, berarti kalau belum punya anak, tapi sudah menikah, berarti punya istri yang tidak bekerja. Nah, ini PTKP-nya yang ini nih. Kawin tanggungannya satu, karena si suami menanggung istrinya, tanggungan istrinya, ya karena istrinya tidak bekerja, ya. Terus kalau misalkan si pria ini menikah, punya istri, punya anak satu,
istrinya tidak menikah. Berarti tanggungannya jadi dua. PTKP-nya beda lagi nih. Yang ini nih berarti. Kalau misalkan si suami ini menikah, punya istri tapi istrinya tidak bekerja, punya dua anak. Berarti tanggungannya tiga nih, istri satu, anak dua. Berarti PTKP yang digunakan ini. Nah, dan seterusnya, gitu ya. Nah, ini PTKP pria kawin ini sama dengan PTKP kalau untuk wanita yang kawin juga sama, ya. Nih. Tapi kalau misalkan dua-duanya bekerja, nah berarti menggunakan PTKP suami istri yang digabung, ya, karena dua-duanya kan bekerja nih, punya penghasilan, ya. Nah, ini ya. Nah, nah ini menjadi dasar perhitungan penetapan pajak penghasilan kepada seseorang tersebut. Nah, ini ya. Nah, kita lihat contohnya. Nah, ini tarif yang dikenakan nanti setelah dihitung. Nah, jika ya, jika setelah penghasilannya dikurangi PTKP ini ya, penghasilan tidak kena pajak ini, setelah dikurangi itu ternyata 0 sampai 50 juta itu dikenakan tarif 5% ya. Kalau di atas 50 juta sampai dengan 250 juta itu dikenakan tarifnya 15%. Kalau di atas 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarifnya 25%. Ya. Di atas 500 juta dikenakan tarif lagi 30%. Nah, ini penetapannya. Ya, jadi penghasilan yang didapatkan si suami atau misalkan pria, wanita atau lajang tersebut, suami istri, anak dan sebagainya itu dihitung dikurangi PTKP ini, penghasilan tidak kena pajak ini, penghasilannya. Nah, ini baru dimasukkan ke sini nih, ke tarifnya, tarif pajak penghasilannya nih, sesuai ini ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1. Nah, ini nih ya. Nih. Nah, sekarang kita masuk ke cara menghitungnya. Nah, ini ada sebuah contoh. Ya, ini ada seseorang ibu bernama Ibu Ina. Ya, dia bekerja sebagai marketing manager di perusahaan garment. Ibu Ina menerima pendapatan sebesar 6 juta per bulan. Jadi penghasilan dia, pendapatan dia dari pekerjaan dia itu per bulan 6 juta. Ya. Nah, tapi tiap bulan dia harus membayar juga biaya jabatan, ada biaya pensiun. Ya. Ini biasanya untuk biaya jabatan dan biaya pensiun ini sudah dipotong oleh perusahaan, disisihkan oleh perusahaan, ya. Nah, status Bu Ina sendiri ini dia belum menikah, ya, tidak kawin dengan tanpa tanggungan. Jadi istilahnya penghasilan dia gunakan untuk kebutuhan dia sendiri. Nah, berapa pajak penghasilan yang harus dibayar Bu Ina setiap bulan? Nah, ini kita harus lihat, ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya seperti ini nih. Kalau kita bicara penghasilan, ya, kalau kita bicara pajak penghasilan ya, yang namanya pajak penghasilan itu harus dihitung dulu per bulannya berapa nanti dikali per tahun. Tapi nanti tetap perhitungannya tetap per bulan kan dibagi lagi. Nah, kita hitung dulu tadi dari soal tadi, nih dari Ibu Ina nih, dia punya penghasilan 1 bulan 6 juta kan? Nah ini nih 6 juta. Dia punya penghasilan 1 bulan 6 juta, ya. Ini penghasilan bruto atau penghasilan kotor. Kenapa penghasilan kotor? Karena dia harus membayar dulu nih, dikurangi biaya jabatannya 5% dan biaya pensiunnya 1% dari penghasilan tersebut. Berarti harus dikurangi dulu dengan biaya jabatan 5% kali 6 juta sebesar 300.000. Lalu untuk biaya pensiun 1% dikali 6 juta sebesar 60.000. Nah, dijumlah nih 360.000 kan. Nah, ini dikurangi dulu. Jadi penghasilan brutonya dikurangi dulu dengan biaya-biaya yang harus dia keluarkan. Biaya jabatan, biaya pensiun, dan sebagainya senilai 360.000.
Nah, jadi penghasilan bersih Bu Ina selama 1 bulan itu 5.640.000 yang ini ya. Nah, ini yang akan diperhitungkan untuk pajak penghasilannya, bukan yang 6 juta ini. Karena untuk perhitungan pajak penghasilan itu harus dari penghasilan bersih orang, ya. Jadi bukan bukan dari eh, penghasilannya dapat belum dipotong itu kan ada dia harus mengurangi biaya jabatan dulu, ada biaya pensiun, mungkin ada asuransi, sebagainya. Nah, dia harus potong dulu itu supaya jadi penghasilan bersih per bulannya. Artinya penghasilan bersih itu dapat dia gunakan untuk konsumsi dan memenuhi kebutuhannya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini, ini per bulan penghasilan bersihnya atau netonya 5.640 karena sudah dikurangi ini ya. Nah, ini dikalikan 12 bulan karena hitungannya harus per tahun. Jadi penghasilan neto 1 tahun tadi 5.640 dikali 12 dulu. Dikali 12 bulan. Nah, sama dengan hasilnya ini nih 67.680.000 ya. Nah, tadi si Ibu Ina ini dia belum menikah dan dia tidak memiliki eh, tanggungan ya. Nah, berarti nih kan Bu Ina ini belum menikah yakni TK 0, termasuk ke TK 0. Nah, ada PTKP TK 0 nih. Nih, wanita atau pria lajang TK 0-nya itu ya PTKP-nya penghasilan tidak kena pajaknya itu sebesar 54 juta. Berarti, nah setelah dihitung nih penghasilan tadi dikali 12 dipotong atau dikurangi penghasilan tidak kena pajak. Karena Ibu Ina ini dia masih lajang, dia belum menikah dan dia tidak memiliki tunjangan, tanggungan. Makanya dia termasuk ke PTKPK garis miring 0 sebesar 54 juta. Nah, ini dikurangi dulu nih. Ya. Jadi, penghasilan kena pajaknya dia adalah 67 juta 680.000 dikurangi 54 juta adalah penghasilan kena pajak Bu Ina itu 13 juta 680 ya. Ini nih. Nah, lihat di PPH terutangnya. PPH itu yang ini nih. Nah, ini nih. Setelah dikurangi PTKP, ada PPH terhutang senilai 13 juta tadi. Nah, lihat di sini. Tarifnya berapa persen? Kena berapa persen dia? Karena tadi 13 jutaan kan, berarti dia kena tarifnya 5% ini. Karena kan dia termasuk 0 sampai 50 juta kan. Berarti dia kena tarif 5%. Nah, makanya PPh terhutangnya kena tarif 5% dikali penghasilan kena setahunnya tadi yang 13.680.000 ini. Hasilnya 5% dari 13.680.000 adalah 684.000. Ini per tahun, masih per tahun nih. Ini masih per tahun. Nah, jadi pajak penghasilan pasal 12 nah, yang harus Ibu Ina per bulan bayar, nah ini dibagi 12 lagi. Sebesar kurang 0 1. Nah, 57.000 per bulan. Gitu. Nah, ya. Begini caranya, cara hitungnya, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, sekarang kita kasih contoh lain. Ini contohnya Ibu Ina ya. Nah, berikutnya adalah contohnya. Oke, siapa ya? Oke, saya aja lah contohnya ya. Saya kasih contoh saya. Nah,
ini kan tadi Ibu Ina nih. Kalau saya, kita lihat ya, kita hitung pajak penghasilan saya. Nih, penghasilan bruto saya selama 1 bulan, ya saya kasih contoh di sini kan 6 juta nih. Nah, penghasilan saya per bulan itu, oh enak pakai teks aja ya, biar bisa di. Nah, penghasilan saya per bulan itu sebesar bruto ya 5 juta misalkan. Ya, saya mengajar gaji 5 juta sebulan ya. Nah, tapi saya tidak ada biaya, nggak ada biaya jabatan, nggak ada biaya pensiun karena eh, perusahaan tempat saya bekerja ini sudah memotong ini semuanya biaya-biaya ini ya. Jadi saya udah terima bersih nih 5 juta ini bersih nih setiap bulan. Dipotong biaya-biaya segala macam ya dari perusahaan ya dari kantor ya. Jabatan, biaya pensiun. Nah, jadi artinya saya nggak usah dikurangi lagi. Nah, berarti penghasilan bersih saya per bulan adalah 5 juta ya. Penghasilan bersihnya saya bersihnya per bulan ya 5 juta. Saya terimanya 5 juta. Nah, oke. Ya. Berarti 1 tahun berapa dong? 5 juta dikali 12. Berapa 5 juta dikali 12? 60 juta. 60 juta ya. Nah, ini nih penghasilan saya. Penghasilan neto 1 tahunnya berarti saya 60 juta. Nah, Ibu Ina kan tadi dia PTKP ya, karena dia wanita lajang belum menikah. Nah, sedangkan saya sudah menikah. Gimana dong? Kita lihat. Saya sudah menikah. Ya, saya sudah menikah. Nih, berarti saya lihat ini nih. PTKP pria kawin. Ya, PTKP pria kawin ini saya nih. Berarti nih. Ting. Nah, anggaplah istri saya tidak bekerja. Ya, saya punya istri, tapi istri saya nggak kerja. Ya, saya kasih contoh yang digabung juga dengan istri ya. Jadi ini istri saya tidak bekerja. Setelah saya menikah dengan istri saya tidak bekerja, jadi saya aja yang kerja. Jadi saya kan punya tanggungan. Nah, karena saya menikah, saya punya tanggungan satu istri, berarti PTKP-nya ini nih, yang K1 ini 63 juta. Ya, 63 juta nih. Balik lagi ke sini. Oke. Nah, balik lagi ke sini. Nah, ini ya, berarti saya kenanya PTKP K1. PTKP kawin dengan tanggungan istri satu karena istri tidak bekerja. Sebesar tadi berapa? 63 juta. 63 juta. Nah, gini ya. Berarti penghasilan kena pajak setahun saya berapa nih? Minus dong. Nah, berarti kalau hasilnya ini kan dikurangi nih, hasilnya jadi minus. Minus 3 juta kan. Artinya kalau saya itu berarti kalau di bawah PPh terutang ini itu dianggap nihil. Saya tidak usah bayar pajak penghasilan karena masih di bawah PPh terutang ini. Nah, karena ini kan udah dikurangi penghasilan tidak kena pajak, hasilnya negatif. Artinya penghasilan saya itu masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, benar nggak? Penghasilan tidak kena pajaknya 63, sedangkan penghasilan saya selama 1 tahun 60 juta. Nah, berarti saya dianggap nihil atau nol. Saya nggak usah bayar pajak. Walaupun saya punya penghasilan, tapi kalau masih di bawah penghasilan tidak kena pajak, artinya saya nggak usah bayar pajak. Saya dibebaskan dari pajak penghasilan. Ya. Nah, itu contohnya. Tapi kalau misalkan gaji saya misalkan
Berapa nih gaji saya misalkan sama 6 juta. Saya 6 juta nih. Penghasilan bersih saya anggaplah 6 juta selama 1 bulan. Berarti 6 juta kali 12 bulan berarti 72 juta kan? Nih, satu saya PTKP K1. Saya menikah, saya punya tanggungan satu istri saya karena istri saya tidak bekerja. Nah, berarti 72 juta dikurangi 63 juta berapa nih? Hasilnya 9 juta kan? Penghasilan kena pajak setahunnya. Nih. Nah, berarti PPh terutang saya, pajak penghasilan terutang saya yang harus saya bayar, berapa nih? Masih di 5% kan? Karena masih 0 sampai 50 juta. Berarti saya cuma kena 5%. 5% dari 9 juta. Kok 0? 9 juta. Nah, gini nih. Geser biar agak luas ya. Nah, 6 juta. 9 juta. Nah, berapa nih 5% dikali 9 juta? 450 bukan Pak, 450.000. 450.000 ya. Nah, ini per tahun. Ini masih per tahun. Per tahun. Nah, berarti kalau kita hitung bulanan, PPh pasal, kalau orang kerja itu pasal 21 pajak penghasilannya ya. Berarti 450.000 dibagi 12. Berapa nih saya harus bayar tiap bulan? Itu sebesar 400.000, nggak nyampe ya. 400, 300 ribuan berarti. 300 ribu udah 360. 360, 90 dibagi 12. 16. Iya, berapa nih? Anggaplah sekitar 370-an lah ya. 36 lah, nggak nyampe 350. Ya, anggaplah 350 ribuan. Nah, anggaplah 350 ribu lah kurang lebih ya. Nah, ini yang saya harus bayar nih. 350 ribu. 35.000. Nah, berapa kurang lebih 35.000 nih saya harus bayar tiap bulan. Jadi walaupun penghasilan bersih saya 6 juta, kena pajak penghasilannya ya cuma segini nih setiap bulan yang harus saya bayar. Kecil kan? Nggak gede kan? Nah, tapi kalau penghasilannya semakin besar, semakin tinggi, ya semakin besar juga nih pajak penghasilannya. Nah, ini contohnya ya. Nah, lalu berikutnya, ini kan contohnya saya doang sendiri ya. Saya sudah menikah, terus saya punya tanggungan istri. Nah, sekarang saya kasih contoh lagi. Saya kasih contoh, saya menikah, saya bekerja, istri saya bekerja. Jadi, menggunakan PTKP tidak kena penghasilan gabungan suami istri ya. Nah, saya misalkan suami, jadi gaji saya misalkan 6 juta setahun, sebulan ya. Istri istri saya kerja juga nih. Istri saya juga dia bekerja. Gajinya anggaplah sama 6 juta sebulan. Ya. Nah, berarti penghasilannya sama nih, misalkan suami dan istrinya udah dipotong segala macam, pokoknya penghasilan bersihnya itu adalah per bulannya ya inilah ya 6 juta. Gabungan berarti 12 juta. Ya, penghasilan bersih per bulannya 12 juta berarti kan. Nah, kita lihat lagi sini. Berarti penghasilan neto 1 tahunnya
12 juta dikali 12 bulan sama dengan 12 kali 12 2 4. Bener gak sih? 12 kali 12 144. 144 ya. 144 juta per tahun. Nah, kurangi PTKP. Nah, balik lagi ke PTKP tadi. Nih, yang sekarang kita hitung nih, saya kerja, istri saya bekerja juga. Tapi saya dan istri belum punya anak. Jadi belum ada tanggungan apa-apa. Berarti saya menggunakan yang mana? Yang ini nih. Saya belum punya tanggungan. KI 1, kawin. Kawin artinya punya istri 1, tapi belum punya anak. 0. Berarti saya dikurangi PTKP 112.500 juta. Ya. Nah, kita lihat lagi. Nah, saya PTKP-nya 112.500 juta. 112 tadi ya, 112.500.000. Nah, nih ya. Benar nggak? 112.500.000 benar. Jadi saya terkena PTKP yang itu ya. Oke. Aduh, mana cara menghilangkan ini? Nah, sip. Oke, lanjut lagi ya. Nah, saya geser lagi. Berarti saya kena ini nih. Oke. Nih lah, geser sih dia. Nih, jadi saya kena 112 juta. Berarti 144 dikurangi 112 juta. Penghasilan kena pajak setahunnya jadi 31.500 ya. 31.500.000 berarti ini. 500.000. Nah, itu kan 40 30. Nah, berarti saya penghasilan kena pajak setahunnya gabungan dengan isi 31.350. Berarti PPh terutangnya masih di bawah 50 juta kan? Berarti masih kena 5%. Nah, 5% dikali 31.500.000. Berapa nih? 31%. 3 juta, 10%-nya kan 3.150, berarti 15 1.575.000. Nah, sini nih. Nah, 1.575.000. Benar ya? 10%-nya 3.031. Benar. Ya udah anggap benar ya. Kalau ada kalkulator kalian bisa bantu saya hitung. Nah, lebih kurang segitu. Nah, berarti tiap bulan saya dan istri harus bayar karena ini gabungan. PPh-nya pasal 21-nya berarti 1.575.000 lah ya, anggap nih. Dibagi 12. Berarti sekitar 100 ribuan. 100 ribu, sisa 315, 36, 30, anggaplah 130 ribu.
per bulan, lebih kurang. Nah, kayak gini cara menghitungnya, ya. Nah, seperti ini. Oke. Inilah cara menghitung pajak penghasilan. Nih, pajak penghasilan. Tadi ini contohnya Ibu Ina, terus saya kasih contoh saya dengan istri yang tidak bekerja, PKP-nya beda. Ya, dengan ini misalkan suami istri, saya bekerja, istri bekerja, nah penghasilnya digabung, PTKP-nya juga beda juga nih, kurangi. Jadi penghasilan kami misalkan berdua digabung ini 12 juta per bulan, kita bayar pajaknya, pajak penghasilannya itu 130.000 per bulan. Seperti itu. Nah, oke. Ada yang ditanya dulu nggak? Sampai sini. Nah, ini contohnya tadi ya. Contoh yang Ibu Ina. Contohnya ini. Ting. Seperti ini. Jadi tetap ada yang namanya PTKP. Ya. Ini juga sama nih. Ya. Kalau misalkan nanti saya punya anak, berarti bukan yang ini. Bukan K10, tapi K11. Kawin, istri 1, anak 1. Kalau anaknya 2, yang ini pakai yang ini PTKP-nya. Ya, ini 3, anaknya 3. Semakin banyak, yaitu semakin PTKP-nya semakin besar. Artinya pemotongannya itu untuk pajaknya semakin besar, ya. Nah, seperti ini, ya. Oke, silakan kalau ada pertanyaan dulu sampai sini.